Sudah selesai Nyi Sanak. Sebaiknya Nyi Sanak beristirahat. Sejak semalam Nyi Sanak belum tidur. Kakak, apa gunanya aku hidup kalau kau sudah tidak ada lagi bersamaku? Aku mau menyusulmu saja. Ayo Nyi Sanak. Kurang baik kalau Nyi Sanak di sini terus. Perempuan ini pasti kelaparan. Dari semalam tidak makan. Kakak, tega kau meninggalkan aku di tempat asing ini. Aku tidak bisa hidup tanpa kehadiranmu, Kakak. Kamu tidak pernah percaya pada nasihatku. Kakak, aku sudah pernah bilang, pedang itu membawa sial, tapi kamu tetap menyimpannya. Akibatnya seperti ini. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Ini bukan perbuatan seorang ksatria di sana. Kamu harus tahu, hanya seorang pengecut yang melakukan bunuh diri. Apa pedulimu? Saya ingatkan Nyi Sanak bahwa suamimu pasti tidak suka melihat istrinya melakukan perbuatan bodoh dan sia-sia. Kematian suamimu adalah kematian seorang ksatria karena membela kebenaran yang dia yakini. Kematian karena membela harga diri dan melawan kesewenang-wenangan. Arwah suami Nyi Sanak akan mengutuk jika Nyi Sanak melakukan hal itu. Buat apa aku hidup tanpa orang yang kucintai? Buat apa? Banyak. Banyak sekali yang bisa Nyi Sanak lakukan dalam hidup. Tuan Losisan akan bangga melihat istrinya menjadi pembela kebenaran. Pembela kaum lemah. Banyak yang bisa dilakukan Nyi Sanak. Di negeri yang sama sekali tidak kukenal,
dimanapun Nyi Sanak berada. Karena dimanapun yang namanya ketidakadilan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan pasti ada. Dan sebagai pendekar sejati, kita wajib untuk melawannya. Desa Kurawan tidak terlalu jauh lagi dari tempat ini. Kalau Nyi Sanak mau, besok pagi kita bisa berangkat. Nyi Sanak, kenapa? Aku tidak tahu. Apakah masih perlu ke sana tanpa kehadiran kakak lo di sisiku? Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Hanya ingin tahu desa kakek Ranubaya. Dan entahlah seperti apa tarikan pada jiwa kami untuk ke sana. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin sebuah benda mati memiliki saudara? Di dalam pedang Nagapuspa, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan bagian jiwa yang lain ada di pedang lain buatannya. Itulah kenapa pedang-pedang itu merasa satu saudara. Kita sudah masuk kawasan Kurawan, tapi sebaiknya menunggu gelap untuk masuk desa. Kenapa? Apa desa itu juga tidak aman? Untuk Nyi Sanak mungkin masih berbahaya. Paling tidak akan menarik perhatian penduduk. Menarik perhatian? Apa maksud kata-katamu? Karena kulit dan mata Nyi Sanak agak lain. Berbeda dengan penduduk di sini. Oh. Sebenarnya letak Kurawan paling dekat dengan kota Raja Singosari. Tapi karena letaknya terpencil, jarang orang luar yang menyinggahi desa itu. Nyi Rongkot. Nyi. Ger Kamandanu? Benar, Nyi. Ayo. Pakaianmu lusuh begini. Bagaimana keadaan ayahmu? Sudah sampai dia? Pertanyaanmu kok merepet begitu? Satu-satu. Ayah sudah sampai dengan selamat. Oh. Kalau pakaianku, ya nggak pernah ganti. Wong aku berkelana. Ini siapa? Ini namanya Meisin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Namanya kok angel disebut? Dia orang seberang, Nyi, dari daratan Cina. Oh. Sekarang bikin wedang jahe ya. Dan siapkan makanan kalau ada. Silakan. Iya, terima kasih. Nyi Rongkot itu orang yang mengasuhku sejak kecil.
Karena ibuku meninggal waktu melahirkan aku. Lalu ayahmu? Terpaksa kuungsikan ke pesisir. Di sini keselamatannya terancam. Ayahku seorang pembuat senjata untuk kerajaan Tumapel. Sementara kerajaan itu sekarang dikalahkan oleh kerajaan Gelang-Gelang. Nyi, Kakang Dwi Pangga pernah kemari? Dwi Pangga itu betul-betul anak yang kurang ajar. Selama ini dia nggak pernah menengok Nyai. Bahkan sebelum Tuan Hanggareksa mengungsi pun, dia nggak pernah menengok Nyai. Nyai dengar, sekarang itu dia menjadi saudagar hasil bumi. Yuk. Ini kamarku dulu. Nanti Nyi Sanak bisa tidur di sini, aku di sini. Silakan diminum, mumpung masih panas. Minuman ini hanya enak diminum waktu masih panas. Terima kasih banyak. Setelah kamu pergi dulu, rumah ini pernah digeledah oleh orang-orang Kediri. Mereka membawa semua senjata buatan ayahmu. Untung semua pusaka sudah dibawa ayahku. Suatu saat akan kulawan orang-orang Kediri itu. Nyi, Mesin kemana? Mandi di pancuran. Kamu naksir sama Mesin ya? Nyi Rongkot, ngawur. Dia itu sebatang kara. Jadi sudah sepantasnya kita menolongnya. Ayo Longger, kulitnya bersih, putih seperti pualam. Wajahnya menarik. Jangan macam-macam, Nyi. Nanti Loh, kok bajunya dipakai lagi? Ganti Nini, baju ini nanti Nyai cucikan. Tidak perlu repot-repot. Nanti gatal loh, bisa kena penyakit. Ger, oh, kamu cantik sekali, Mesin. Tapi gerakanku agak kurang bebas. Dan kembar ini membuatku sesak nafas. Itu karena kamu belum biasa saja. Sebaiknya kau kenakan pakaian itu seterusnya. Supaya tidak menarik perhatian orang. Bagaimana kalau harus naik kuda? Kau bisa pakai celana dulu, baru ditutup dengan kain. Oh iya, sesudah sarapan, kau akan kuajak ke rumah Paman Guru Ranubaya. Aku senang. Terima kasih ya. Wah,
indah sekali pemandangan di tempat ini. Aku teringat perbukitan Tiankong yang juga sangat indah. Ya, seperti ini. Apakah masih jauh rumah kakek Ranubaya? Di balik bukit yang ada pohon besar itu. Oh, Ayo. iya. Mesin, kenapa? Tolong pegang. Berikan pedangnya. Yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata, pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Dan sekarang, pasangannya telah menyatu ke dalam raga. Pedang naga puspa. Lantas? Pedang ini tinggal seonggok besi, yang tidak ada bedanya dengan besi-besi rongsokan yang lain. Karena isinya sudah meninggalkannya. Di tempat inilah, dulu guru membuat senjata-senjata pusaka yang hampir dimiliki semua ksatria Singosari atau Tumapel. Bahkan pernah ada Raja Melayu yang ingin memesan untuk dibuatkan pusaka. Di negeriku hampir tidak ada senjata yang dipakai untuk pusaka. Pedang yang baik adalah yang besinya pilihan dan tidak terlalu berat, tapi sangat kuat dan tajam. Di sini tidak. Setiap genggaman pedang tidak hanya membutuhkan besi yang baik, tapi juga isinya. Sehingga sangat berbeda antara golok buat membelah kayu dengan golok milik seorang pendekar. Aneh ya, sekarang pedang ini jadi lebih enteng. Mungkin guru sengaja mempersiapkan isi pedang itu sepasang, supaya pedang itu di negeri Nyisanak menjadi malapetaka, seolah selalu menebarkan amarah dan haus darah. Iya memang, memegang pedang ini menjadi cepat terpancing dalam amarah dan juga dendam. Mudah-mudahan sekarang tidak. Sang naga sudah bertemu dengan puspanya, yaitu Dewi Ular Bunga yang sangat beracun. Dia akan menjadi tenang, meski tetap saja berbahaya karena kehebatannya. Ternyata kau sangat mengerti tentang pedang Tuan Kamandanu. Panggil saja aku Kakang Kamandanu. Kalau tidak keberatan, maukah kakak memainkan 1 atau 2 jurus ilmu pedang dari kakek Ranubaya?
Luar biasa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi, Kakang. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Tapi jurus itu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Tinggal kita melatih diri dan menyatu dengan senjata yang paling kita sukai. Kebetulan aku suka pedang. Saya pernah melihat kakek Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati, karena niatnya hanya untuk menarik perhatian tentara kerajaan yang mau menangkap kami. Apa nama jurus itu? Seipi angin. Oh. Periksa tempat ini. Siapa tahu mereka masih membuat senjata dan memasok pelarian orang-orang Singosari. Tapi perkampungan ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Jauh sebelum Singosari runtuh. Sudah pernah diperiksa? Sudah, sekali. Waktu melakukan penggerebekan di rumah Empu Hanggareksa. Kalau begitu, kita teruskan perondaan ke barat. Siapa tahu kita bisa menemukan orang asing buronan dari Cina itu. Hadiahnya cukup besar. Cukup untuk hidup setahun dan ongkang-ongkang kaki. Maaf. Kau sengaja? Kau cukup beri isyarat saja, tidak dengan... Sungguh, tadi aku hanya mengikuti naluri yang tiba-tiba menggerakkanku. Sama sekali aku tidak bermaksud. Barangkali kau mengira, karena aku janda. Kakak lo, maafkan aku. Aku telah berdosa. Mesin, maafkan aku. Jangan sentuh aku. Mesin! Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Kakak! Mesin, aku mencintaimu. Aku juga, Kakak. Kak, maafkan aku karena perhatianku.
telah tertuju pada lelaki lain. Sudah siang begini, belum juga ada yang bangun. Aduh, kemarin itu melelahkan sekali ya. Nyai baru mau bangunkan. Saya tidak bisa tidur, Nyai. Wajah suami saya selalu muncul dalam mata saya. Itu artinya suamimu minta dibakarkan dupa. Mungkin. Mestinya saat ini saya pakai baju duka cita. Oh, begitu. Nini mau mandi. Kakang Kamandanu kemana? Nyai baru mau ke kamarnya. Jangan-jangan dia sakit. Silakan mandi dulu. Makanannya sudah sampai dingin. Iya. Ger. Kenapa? Badanmu panas. Nyai bikinkan jamu ya. Tidak usah, Nyi. Mandi sana. Biar segar. Nanti sarapan sama-sama Maisin. Nyai tahu, Angger sedang kasmaran. Orang kasmaran memang begitu. Tanda-tandanya suka tidak bisa tidur, malas makan, malas mandi, malas. Nyerongkot ngawur. Ger, biar janda, Nini Maisin itu cantik loh. Tunggu saja sampai masa berkabungnya habis. Nyi, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau Maisin tahu bisa marah lagi. Loh, kalian sedang marahan toh? Maafkan saya. Sungguh saya tidak bermaksud kurang ajar. Saya terlalu mencemaskan nasibmu. Saya sudah memaafkanmu. Sejak saat itu juga, Kakang. Saya juga minta maaf pada Kakang Kamandanu karena sering merepotkan. Sama sekali tidak. Saya senang bisa menolong orang, apalagi yang membutuhkannya. Perempuan itu seperti bukan orang sini. Iya, kulit matanya saja sudah beda. Jangan-jangan... Apa? Jangan-jangan dia buronan yang dicari oleh pemerintah. Orang seberang yang membunuh 2 orang anggota pengawal Gusti Pati. Ya, hadiahnya cukup tinggi.
Ikuti dia. Iya. Nini, ada apa? Noleh-noleh saja ke belakang. Saya takut diikuti orang, Nyi. Karena tadi waktu di pasar ada orang yang selalu memperhatikan kita. Orang cantik seperti kamu, pasti banyak orang yang memperhatikan. Pada kesemsem, lelaki toh? Mestinya kau tidak usah cari penyakit dengan menampakkan diri di muka umum. Saya sudah berusaha menyamar. Saya memakai kemben. Tapi kulit dan matamu sulit untuk disembunyikan, Mesin. Ada apa, Nyi? Mau minum? Jangan salahkan Nini. Nyai yang salah. Nyai yang ajak dia. Nyai, minum ramuan ini dulu supaya luka dalamnya sembuh. Saya yakin dia mengalami nasib buruk di penjara Mongolia. Sekarang, Nyai Rongkot mengalami hal yang sama. Kukira bukan karena kesialan nasibmu. Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garisnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan mendapatkan malapetaka yang sama. Omong kosong. Kamu tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan.
Mesin? Mesin? Nyi, mesin pergi, Nyi. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Setidak-tidaknya Nyi Rongkot menyuruh dia untuk bicara dulu padaku. Dia tidak mau. Dia memaksa harus pergi. Aku tidak mau. Malapetaka juga menimpa Kakang Kamandanu. Bahkan mungkin menimpa seluruh keluarga ini. Tidak. Apa yang Nini cemaskan tidak mungkin terjadi. Percayalah. Nini boleh pergi kalau Angger Kamandanu mengizinkan. Kamandanu sangat memperhatikan keselamatanmu. Saya tidak bisa. Karena Kakang Kamandanu terlalu baik pada saya. Nyai tidak bisa menahannya, Angger. Tapi dia pergi setelah mencium keningmu. Ger. 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 Kau lihat sendiri. Begitu gampang aku menyuruh Praba. Hasil bumi dari Manguntur yang kita beli dengan murah bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Iya, memang sejak Raden menjadi pedagang, tampak kehidupan keluarga Raden jauh lebih mewah. Tapi apa Pamungsu? Maaf kalau saya salah. Bukankah Raden lebih terhormat sebagai putra seorang empu? Bahkan orang akan lebih menyegani Raden kalau Raden mau melanjutkan sebagai empu. Zaman sudah berubah, Pamungsu. Zaman orang menghargai para empu sudah berlalu. Sekarang orang akan hormat pada kita kalau kita kaya raya. Karena dengan kekayaan kita bisa dihormati oleh siapapun. Dan kita bisa membeli apa saja. Tapi kita tidak akan mampu membeli ketulusan, Den. Apa perlu? Ketulusan itu hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Ketulusan ayahanda dalam mengabdi kepada Sang Prabu malah mencelakakan dia. Apa arti ketulusan kalau berakibat seperti itu? Hah? Kakak Lu, semoga kau tenang di alam abadi menghadap Tian Yang Agung. Aku tidak tahu harus kemana menapakkan kaki. Aku bingung. Hampir saja aku melakukan perbuatan yang paling terkutuk.
Ini bukan perbuatan seorang ksatria di sana. Kamu harus tahu, hanya seorang pengecut yang melakukan bunuh diri. Apa pedulimu? Saya ingatkan Nyisana, bahwa suamimu pasti tidak suka melihat istrinya melakukan perbuatan bodoh dan sia-sia. Kematian suamimu adalah kematian seorang ksatria. Karena membela kebenaran yang dia yakini. Kematian karena membela harga diri dan melawan kesewenang-wenangan. Arwah suami Nyisana akan mengutuk jika Nyisana melakukan hal itu. Aku mau bunuh diri. Untung diselamatkan oleh Kamandanu. Dia sangat baik, Kakak. Dia selalu berusaha melindungiku. Tapi terus terang, aku takut kalau sampai jatuh cinta kepada dirinya. Aku malu kepadamu, Kakak. Maafkanlah aku. Kita akan terus, Den. Mestinya kita tadi menginap di desa Jatidoyo. Wanita di sana juga cantik-cantik. Pak Mungsu. Tapi kau tidak mau, ha? Iya kan? Maaf, Den. Saya sudah kangen sama Nini di rumah. Gak usah terlalu. Lelaki jamak untuk menikmati hidup. Karena dia yang susah payah mencari harta. Lihat kita sekarang. Kehujanan, kedinginan. Sementara istri kita enak-enak tidur dengan selimut hangat. Saya belum bisa, Den. Terus terang, setiap kali saya dekat dengan wanita lain, pikiran saya langsung kepada Nini di rumah. Dan anak saya. Setelah itu, gairah saya langsung hilang. Pak Mungsu, hidup itu untuk dinikmati. Mestinya, Den. Terus terang, kadangkala saya heran kepada Raden. Raden kok bisa bermesraan dengan wanita lain? Maaf loh, Den. Padahal Nini Narirati jauh lebih cantik dari wanita itu. Milik kita sendiri biasanya membosankan, Pak Mungsu. Dan supaya kita tidak bosan, karena kita tidak boleh bosan kepada istri. Maka harus ada penyegaran. Dan wanita-wanita lain itulah penyegarnya. Ada seseorang yang jalan. Dekati dia, Pak Mungsu. Rupanya pingsan. Kita harus menolongnya, Pak Mungsu. Kelihatannya bukan orang Jawa, Den. Iya. Melihat kulit dan matanya, pasti dia orang seberang. Kemungkinan dari kerajaan Mongolia yang menguasai daratan Cina. Ayo, angkat dia. Nyi, tolong. Pakaian perempuan itu diganti. Kasian. Dia kedinginan. Aku ndak kenal, sampean saja yang menggantikannya. Aku juga tidak kenal. Dia kami temukan pingsan di tengah hujan. Dan Dwi Pangga kasihan. Jadi dia dibawa. Kenapa dibawa kemari? Dan Dwi Pangga kan punya rumah lebih besar, lebih bagus. Itulah. Dan Dwi Pangga bilang, Nini Narirati itu orangnya suka cemburu, membabi buta.
Makanya dia nitip kepada Nyai. Karena menurut Den Dwi Pangga, Nyai itu orangnya punya pengertian dan belas kasihan. Itu bukan kata saya loh. Den Dwi Pangga sendiri yang bilang. Den Dwi Pangga bilang begitu? Iya. Dia itu kalau menilai orang selalu tepat. Saya ngomel itu bukan karena dia. Saya mangkel sama sampean. Janjinya pergi cuma 5 hari, kok sampai 10 hari? Apa sampean nggak kangen? Iya kangen. Kangen banget. Jangan ngintip. Jangan lama-lama. Aku sudah. Orangnya cantik loh, Kang. Dia sudah sadar. Apa dia bisa bahasa kita? Kang, tolong ambilkan wedang jahenya. Iya, iya. Di mana saya sekarang? Jangan khawatir, Nyi Sanak berada di rumahku, di Desa Manguntur. Perut saya sakit sekali. Dari kemarin belum kemasukan apa-apa. Kasihan. Kang, ambilkan makanan di Para. Ya, ya. Terima kasih. Kakang Dwi Pangga, makanannya sudah siap. Atau Kakang mau mandi air hangat dulu? Nyi Lemu sedang merebus air dengan ramuan daun. Merpati muda terbang rendah di padang ilalang. Terkagum indahnya alam. Mata terpana menatap rembulan petang. Silau oleh langsat kulitnya. Bening, warnanya kuning. Kakang Dwi Pangga, makanannya keburu dingin. Kamu makan saja dulu, Nari. Tiba-tiba aku ingin menulis syair. Kok malah tidur? Kamu tidak lapar ya? Lapar, lapar sekali. Tapi selagi suami ada di rumah, seorang istri pantang makan lebih dahulu. Loh, kok begitu? Harus begitu. Terus terang, Kakang agak aneh sekarang. Sudah lama sekali Kakang tidak pernah menulis syair. Sekarang tiba-tiba langsung menulis. Aneh. Ada apa? Diam!
Jangan ganggu aku. Aku akan makan kalau aku ingin. Jangan cari-cari perkara. Bagaimana keadaannya, Nyai? Sudah baik kan, Den? Sudah mau makan bubur. Di mana dia? Ada di dalam. Mari saya antar masuk, Den. Saya dengar dari Nyi Pamungsu, Nyi Sanak sudah sedikit sehat. Sudah mau makan. Oh ya, nama saya Arya Dwi Pangga. Saya dan suami Nyi Pamungsu menemukan Nyi Sanak pingsan di tengah jalan dalam hutan lebat. Terima kasih banyak, Tuan. Saya yakin Nyi Sanak bukan orang Singasari ataupun gelang-gelang. Meski bahasa Nyi Sanak cukup bagus, tapi logatnya agak aneh. Orang mana sebenarnya Nyi Sanak? Tuan sudah mendengar semua tentang saya. Maukah Tuan meninggalkan saya sendirian di sini? Saya mau menenteramkan pikiran. Baik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ingin melindungi Nyi Sanak. Kalau Nyi Sanak perlu apa-apa, bilang saja sama Nyi Pamungsu. Iya. Sama sekali Kakang Dwi Pangga tidak menyentuhku. Bahkan dia tidur di atas tikar di tempat dia menulis syair.
benci saya. Sabar saja, Den. Mungkin dia sedang lelah. Aku punya firasat buruk. Dia sedang... Panji, jangan jauh-jauh. Iya, Bu. Ini Jalak mau lari. Jaga dia baik-baik, Pamungsu. Bagiku dia lebih berharga dari seguci emas. Den Dwi Pangga mau kemana? Traos, Lor. Tuan Ratman belum melunasi hutangnya. Saya yakin Den Dwi Pangga pasti berniat buruk pada Nini Mesin. Itu namanya buruk sangka. Tidak boleh begitu. Kok ngomong begitu? Matanya jahat. Sepertinya mau menerkam dan melumat-lumat Nini Mesin. Kasihan Nini Mesin. Pokoknya tidak usah ikut campur. Sudah. Yang penting bukan suamimu yang melakukan. Kita nonton saja. Merpati muda merenung murung. Dalam sunyi dia bertanya, maukah bulan turun ke bumi menemani sepiku? Nari Rati, aku paling tidak suka pada siapapun yang berani menyentuh syair-syairku. Sejak kapan? Dulu bahkan Kakang mengirimiku beratus-ratus keropak lontar berisi syair yang memuji saya. Kenapa sekarang harus berubah? Apa sekarang ada gadis lain yang hendak kau hujani dengan syair-syairmu, Tuan Dwi Pangga? Kau menuduh aku selingkuh, Rati? Naluri wanitaku yang mengatakan begitu. Mengakulah, Tuan Dwi Pangga. Jangan macam-macam, Rati. Berikan keropak itu.